Oke, baik anak-anak kelas E. Sebelum E, bagaimana kabarnya? Baik. Luar biasa. Ya, kalau saya bilang bagaimana kabarnya, bilang luar biasa. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Oke, tadi pada saat perjalanan saya ke sini, ya, ke sekolah, tadi saya ingin mengatakan masih ada anak-anak kita yang bawa motor tidak menggunakan. Ya. Ada nggak di salah satunya di kelas ini? Ada. Kenapa tidak menggunakan helm? Karena kerjanya ya udahnya saya lepas. Mungkin kali ini sudah pernah saya sampaikan di lapangan. Anak-anak menggunakan helm. Ya selamat karena ingin mengikuti aturan. Apa? Mengikuti aturan. Ya. Kadang-kadang kita itu menggunakan helm karena mengikuti aturan. Namun lebih dari itu, kalau kamu mengikuti aturan, otomatis kamu akan melihat si penegak aturan. Kalau misalnya si penegak aturan tidak ada, kamu tidak akan menggunakan helm. Tetapi kalau kamu meyakini sesuatu bahwa menggunakan helm itu adalah untuk keselamatan, ya, pasti kamu akan menggunakan helm tanpa melihat si penegak aturan, yaitu polisi. Pada itu mana yang lebih baik, aturan atau keyakinan kamu? Keyakinan. Ya, untuk hari ini kita akan belajar atau membuat keyakinan di kelas E. Siapa yang akan membuat? Kalian semua. Anak-anak semua yang akan membuat keyakinan di kelas E. Ya, bagaimana caranya? Ya, sebelum itu, mari kita berdoa dulu ya. Untuk lanjut kegiatan selanjutnya kita berdoa dulu sebelum kegiatan. Ada yang mau memimpin doa? Katakan. Kevin. Ya boleh kalau begini udah. Kamu di sini. Berdoa untuk jawaban dan kepercayaan masing-masing. Sebelum kita benar-benar, marilah kita berdoa untuk keyakinan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Membuat keyakinan kelas. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, saya akan membentuk kelompok kerja. Ya, kelompoknya berbeda-beda. Kita ada 5 kelompok. Ya, jadi caranya adalah dari kanan sebut nomor dari 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi ke 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Lanjut ya, kayak ular ya. Ya, oke, mulai dari Nova ya. Tambah ya. Silakan. Ya, kita ulang ya. 1, 2 sampai 5 kembali ke 1. Ya, silakan.
dua, empat. Oke, sekarang silahkan ambil tempat kelompoknya. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sana, 4 di sana, 5 di tengah. Ya, silakan. Yang nomornya 1 silakan di sini, yang nomornya 2 di sini, 3 di sana, 4 di sana, 5 di sini. Ya. Sekarang masing-masing kelompok 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Silahkan memilih ketua kelompok 1, ya. Kedua adalah presenter yang akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang ketiga adalah moderator, ya. Dan yang keempat adalah yang mencatat atau detulannya. Yang terakhir adalah yang memberikan, menanggapi dan memberikan tanggapan. Yang bertanya akan memberikan tanggapan. Jadi ada berapa poin itu? 1 adalah kedua adalah presenter, ya. Ketiga adalah moderator, keempat adalah tulan, yang terakhir adalah yang memberikan tanggapan dan bertanya. Jelas ya? Silakan dipilih dulu. Oke, silakan. Yang sudah semua kelompok menentukan siapa yang menjadi moderator, ketuanya siapa. Sekarang kita akan mulai untuk berdiskusi. Apa yang didiskusikan adalah setiap kelompok membuat peraturan kelas di kelas B yang akan nanti dipatuhi oleh kelompok tersebut. Jelas? Jelas ya? Peraturan itu boleh apa saja. Contoh, ya. Contohnya adalah tidak terlambat masuk dalam kelas. Silahkan cari peraturan-peraturan kelas yang akan kamu mau ikuti di kelas ini. Masing-masing kelompok harus membuat peraturan itu. Berapa harus yang buat? Minimal 3, maksimal 7 peraturan kelas. Ya, minimal 3, maksimal 7. Jelas ya? Nanti silahkan ditulis dalam kertas pink ini. Nanti pada saat presentasi kamu tempel kertas pink ini sesuai dengan nomor kelompok yang ada di papan tulis. Jelas ya? Jelas. Waktu untuk pengerjaannya adalah 10 menit saja. Silakan. Silakan bekerja. Oke, baik, anak-anak masing-masing kelompok. Sekarang kita akan mempresentasikan apa yang telah anak-anak diskusikan tadi bersama kelompoknya masing-masing. Ya. Kelompok mana yang ingin pertama untuk maju? Oke, kelompok 3, silakan. Silakan maju ke depan semua ya. Semua maju ke depan. Dilepas dia ditempel di kelompok 3. Berapa ada? Tuh, 2. Panjang Ya. Siapa yang jadi moderator? Ya, silakan. Coba. Silakan.
silakan bagi untuk memoderatori dan perkenalkan juga anggota kelompok. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Iwan Bagiantara. Saya oleh kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil peraturan yang kami buat untuk di dalam kelas SD ini. Jadi yang pertama itu ada peraturan tidak boleh memakai jaket di dalam kelas. Yang kedua, tidak boleh main game di saat guru yang mengajar. Yang ketiga, meminta izin kepada guru saat akan keluar kelas. Yang keempat, tidak boleh membawa senjata tajam, contohnya pisau, gunting, dan lain-lain jika tidak ada keperluan. Yang kelima, menghargai guru maupun orang lain yang berbicara di depan. Yang keenam, dilarang pergi ke kantin sebelum jam istirahat. Dan yang ketujuh, tidak boleh merusak fasilitas sekolah, mencoret meja, mencoret buku, merobek buku, dan lain-lain. Dapat didengar kelompok lain? Ya. Saat kelompok 3 menjelaskan, dengar dulu, ya, jangan muncul dulu di kelompok ini. Silakan, ada yang mau komentar sebelum saya? Ada yang mau berkomentar? Pimpin sih, Bagia, silakan pimpin bagia. Sekian presentasi dari kelompok saya. Ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok saya, Ada yang ditanyakan? Ada? Tidak ada? Tidak ada? Oke, bilang terima kasih. Kembali ke Kalau tidak ada yang ditanyakan, kami tutup presentasi dari presentasi kelompok kami. ya. Melakukan presentasi dan ternyata semua bisa mempresentasikan dengan baik. Tepuk tangan dulu. Dari hasil ini kita akan menjadikan satu, semua yang mana yang sama kita jadikan satu, yang berbeda kita jadikan satu. Hanya saja saya lihat di sini tidak ada yang bukan bedanya, tapi tidak ada yang mengangkat tentang dilarang membuang sampah. Ya, jadi seperti ini. Tugas dari kelompok masing-masing 5 menit sekarang. Kalimat ini harus dijadikan kalimat positif, bukan kalimat yang negatif. Kalimat negatif itu adalah ada kata tidak, ada kata jangan, dan ada kata dilarang. Nah, jadi kalimat-kalimat ini harus diganti. Contoh ya, tidak boleh memakai jaket di dalam kelas. Kalimat positifnya adalah, kan ada kata tidak, melepas jaket ketika berada di dalam kelas. Ya, salah satu contoh lagi, dilarang merusak fasilitas kelas, menjaga fasilitas kelas agar tetap baik. Nah, gitu. 5 menit rubah kalimat yang tadi rubah kalimat yang tadi di catatan itu menjadi kalimat positif. Bagaimana kita bersama-sama sekarang untuk menjadikan satu peraturan kelas kita yang sudah kita buat bersama-sama. Kalau ada sama kita akan satukan ya. Setelah dirubah tadi dari kata-kata yang negatif menjadi kata-kata yang lebih positif. Sekretaris siapa? Ya, si Arti. Arti silakan catat keyakinan kelas kita ya.
lemari yang sama. Oke, kita mulai. Siswa yang memiliki jadwal piket harus datang lebih awal. Ini akan disetujui isi jamnya atau tidak? Jam. Berapa menit sebelum ini? Tadi sudah saya jelaskan mengenai jadi aturan kelas di kelas B yang akan diikuti ada 10 ya, sesuai dengan yang sudah ditulis. Ya. Sekarang kita jadikan satu atau kita jabarkan sesuai dengan keyakinan kita di kelas ini. Ini kan aturan keyakinan kita sekarang. Kalau tadi saya bilang aturannya adalah membawa helm, keyakinannya adalah untuk keselamatan. Saya kasih contoh dulu. Siswa boleh keluar kelas saat jam istirahat. Keyakinannya apa? Nah, kalau kali itu, ini wajib membuat surat izin, mengumpulkan tugas tepat waktu dan membayar uang kas tepat waktu. Ini merupakan keyakinannya adalah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Jadi keyakinan itu ada mandiri, tanggung jawab, empati, menghormati, menghargai. Ya, itu adalah keyakinan keselamatan. Jadi nomor 10 kita kategorikan tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau yang nomor 1 apa? Nomor 1 apa? Nomor 1? Nomor 1 dibacain ya, dibacain. Siswa yang memiliki jadwal piket datang 15 menit lebih awal. Apa? Menghargai diri dan orang lain. Kenapa menghargai diri dan orang lain? Karena nanti kalau kamu itu kelasnya tidak bersih, kan otomatis membuat orang lain tidak nyaman di kelas kan? Itu kan tugas kamu untuk tim. Menghargai diri dan orang lain. Yang nomor 1 ya. Nomor 2. Siswa boleh keluar kelas saat jam istirahat. Apa itu? Kalau misalnya kamu keluar pada saat jam istirahat, di luar jam istirahat, terus ada guru, gimana? Kamu menghargai guru atau tidak? Berarti itu juga menghargai diri dan nomor 3. Memperhatikan dengan baik dapat ibu guru saat jam pelajaran dan teman saat menjelaskan di depan. Apa itu? Ya, menghargai juga sama yang kayak tadi. Keempat, menjaga kebersihan kelas dalam membuang sampah pada tempatnya. Apa itu? Ya, tanggung jawab. Nomor 5, kita harus menjaga fasilitas kelas. Menjaga fasilitas yang ada di kelas. Ke? Kalau kelas misalnya ada yang rusak, ya, otomatis kelas kalian itu contoh menjaga fasilitas misalnya. Terus ada fasilitas yang hilang, ya kan? Berarti kelasnya tidak aman. Berarti ini adalah Nah, sesama teman kelas 10 melakukan satu sama lain. apa? Apa? Jawabnya apa? Ya. Melepaskan jaket saat berada di kelas dalam kurung kecuali sakit. Apa itu? Lepaskan jaket di kelas.
mengikuti aturan yang ada, itu namanya tanggung jawab. Meminta izin pada guru saat keluar kelas. Gimana? Kalau minta izin sama guru? Hah? Ya, apa? Ya, menghormati dan menghargai orang, menghormati orang lain dan diri sendiri, ya. Diri sendiri dan orang lain boleh. Ya? 9. Menjaga keamanan kelas. Menjaga keamanan kelas yang pasti adalah udah selesai. Bro, apa? Kita udah tadi. Belum kan sudah? Ya, oke. Siapa yang mau nyatat sebentar aja? Kategori kita ada berapa? 3. Menghormati diri sendiri dan orang lain, tanggung jawab dan keamanan. Pertama adalah keyakinan kelas ini. Kelas ini judulnya. Mas. Ya, biar kita pulang. Membuat peraturan dan juga keyakinan yang kita yakini di kelas E. Nantinya keyakinan yang sudah dituliskan tadi melalui lembar kertas poster yang besar nanti ditempel di belakang kelas dimanapun boleh, di belakang boleh, di depan juga boleh ditempel. Nanti keyakinan ini akan menjadi suatu hal yang diyakini oleh kelas ini, sehingga kelas ini harus mengikuti keyakinan itu semua. Jelas ya? Ya, nanti itu akan ditempel. Oke, kita sudah selesai di penghujung kegiatan hari ini. Kita akhiri dengan Nama sakti. doa dulu. Ya. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya dulu, apa yang kamu dapat dari kegiatan ini? Satu saja. Apa yang kamu dapat dari kegiatan ini? Ada yang mau? Itu orang aja. Belum pulang? Siapa? Pelajaran apa yang dapat dalam kegiatan tadi? Apa yang kita dapatkan? Baik, pembelajaran yang saya dapat dari tadi adalah saya lebih pede untuk berbicara di depan kelas dan lebih pede untuk berbicara untuk public speaking-nya itu. Dapat membuat Dapat membuat peraturan untuk kelas D juga. peraturan dan Keyakinan kelas D. Oke, terima kasih Aki. Oke, kita selesai. Tepuk tangan dulu. Kita berdoa dulu. Yang tadi mungkin doa. Oke, silakan Kevin. Baik semuanya, sebelum kita memasuki pembelajaran ini, marilah kita berdoa untuk kepercayaan kita masing-masing. Maka dari itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan dulu. Ya, anak-anak, terima kasih atas kegiatan ini. Selamat
Mulai ya Bapak Ibu. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua dan terima kasih sudah berkenan untuk hadir dalam kegiatan sesi berbagi mengenai salah satu materi dalam pendidikan program guru penggerak. Saya menyampaikan materi ini bukan berarti menguasai penuh tentang materi ini, karena saya masih proses belajar. Saya ingin sekali berbagi pengalaman saya pada saat pendidikan dalam guru penggerak, yaitu mengenai budaya positif. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melakukan budaya positif ini di sekolah. Saya juga nanti akan minta Bapak Ibu untuk berbagi pengalaman mengenai budaya positif di sekolah. Sebelum kita memulai kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju. Ada yang mau memimpin doa? Atau saya? Oh Ibu, kamar kami, silakan Ibu. Baik Bapak Ibu guru sekalian, sebelum kita mulai ada baiknya kita untuk melaksanakan doa dulu. Doa akan langsung saya pimpin. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Ibu Eka. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai tentang budaya positif di sekolah. Pertama-tama saya ingin untuk mengembalikan fokus Bapak Ibu kembali, kita akan melakukan ice breaking. Saya membutuhkan 2 talent yang bersedia untuk maju ke depan. Ice breaking. Iya, Bapak sama. Nah, Ibu Ayu, silakan Ibu Ayu. Ya, silakan Bu Kade dan Bu Ayu berhadapan-hadapan. Cara permainannya adalah Ibu Ayu sebagai orang pertama dan Ibu Kade sebagai orang pertama dan Ibu Ayu sebagai orang kedua. Bu Kade silakan kepalkan tangan. Ya, sekarang tugasnya kepala tangan ini, di dalam kepala ini ada sesuatu hal yang penting di dalam mulut kalian, ada rahasia, hal yang penting, hal yang berharga dalam hidup kalian. Sekarang tugas Bu Ayu adalah merayu, mengintimidasi, apapun boleh dilakukan kecuali nonjol, ya, maaf jangan ditonjol Ibu ya, agar Ibu kalian ini mau membuka tangannya. Silakan Bu Ayu. Tugasnya berat ya Pak ya. Oke, Bu Kade ya, boleh nggak saya tahu isinya apa? Nggak boleh. Itu penting sekali ya. Banget. Tapi kayaknya ada yang keluar tuh. Nggak ada, udah tak tutup. Tapi keluar dia. Coba dibuka dulu. Kayaknya salah lihat deh Bu Ayu. Gimana caranya ya? Belum sabar. Ada yang mau ngasih uang? Oke, Bu Kade. Tadi ada titipan pesan dari anaknya, disuruh liatin apa itu ya? Anak saya? Iya, masuk Bu, nggak nitip dia. Tadi sama saya ngomongnya, coba dilihat. Ayo, kayaknya udah bisa kelihatan deh Bu ya? Ya, udah bisa nih kelihatan. Belum dalamnya. Oh, dalamnya nggak penting Bu? Penting, buat saya, buat Bu penting. Jangan dah Bu, belum saya buka, malam baru dibuka. Oh ya udah, malam katanya Pak, gimana Pak? Kita matiin aja lampunya. Udah nyala deh Pak, ya Pak. Terima kasih Bu Ayu dan Bu Kade Radiani, silakan kembali ke tempat.
pelajaran nanti yang kita dapat mengenai seperti tadi akan dilihat pada alur selanjutnya. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, tentu ada kesepakatan kegiatan. Ini penting dibuat, terutama nanti Bapak Ibu ada di kelas, penting melakukan satu kesepakatan kepada murid melalui kesepakatan kelas. Ini hal yang saya buat, Bapak Ibu boleh mengurangi atau menambahi dari kesepakatan kita melakukan kegiatan pada hari ini. Yang pertama, saling menghormati satu sama lain, baik dalam berkomunikasi atau menyampaikan pendapat, berpartisipasi secara penuh, berkontribusi pada suasana yang positif, umpan balik yang mendukung, dan dari satu saya lupa menuliskan di sana adalah Bapak Ibu mengikuti kegiatan dengan bahagia. Ya. Bapak Ibu ada mau menambahkan atau dikurangi kesepakatan kita? Tidak? Oke, baik. Pertanyaan yang pertama kali muncul adalah, tentu budaya positif itu apa? Budaya positif adalah karakter-karakter yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah. Itu yang disebut dengan budaya positif, karena budaya adalah kebiasaan. Lalu bagaimana cara kita untuk membuat budaya positif? Yang harus kita lakukan pertama kali adalah menciptakan lingkungan positif. Mulai dari mana? Mulai dari kelas. Lingkungan positif adalah lingkungan di mana anak merasa nyaman dan aman dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Ketika anak mendapatkan diskriminasi, maka anak tidak akan merasa nyaman dan lingkungan positif itu tidak akan pernah terbentuk. Jadi lingkungan positif adalah warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik itu akan terbentuk karakter-karakter yang baik. Lalu bagaimana menciptakan lingkungan yang positif? Dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif ini akan yang kita akan berbagi bersama tentang pemahaman dan pengalaman Ibu melakukan disiplin positif. Kita mulai dengan teori kontrol. Saya ingin bertanya sama Bu Kadet mengenai seksi S-breaking tadi, Bu Kadet. Mengatakan diri. Apakah Bu Kadet tadi membuka tangan Bu Kadet? Tidak. Kenapa Bu Kadet tidak membuka tangan Bu Kadet? Karena di dalamnya itu penting, Pak. Rahasia. Rahasia. Jadi siapa yang memiliki kontrol dari kegiatan tadi? Apakah Ibu Ayu atau Ibu Kadet? Kalau menurut saya yang memiliki kontrol. Oke, terima kasih. Karena sangat jauh ya. Ya, teori kontrol menjelaskan bahwa yang pertama hanya kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang dapat mengontrol. Ada beberapa ilusi dalam teori kontrol bahwa guru dapat mengontrol murid. Sebenarnya itu tidak pernah terjadi. Hanya saja ketika murid mau mengikuti perkataan guru, dia ada dalam posisi mau dikontrol oleh guru. Jadi tetap yang memiliki kontrol adalah murid itu sendiri. Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan membuat rasa bersalah akan terus menciptakan murid yang identitasnya gagal. Dia tidak akan pernah merasa baik, dia hanya terus merasa bersalah. Hal ini mungkin saja dia mau melakukan apa yang kita lakukan, tetapi kita tidak bisa pernah melihat bagaimana kondisi yang ada di dalam diri anak. Yang ketiga, ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif memang perlu, tetapi kadang-kala penguatan ini tidak bermanfaat. Kenapa seperti itu? Karena anak-anak akan melakukan sesuatu kalau ada penguatan. Kalau tidak ada penguatan, perilaku itu akan hilang.
Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seorang guru pasti pernah memiliki pemikiran seperti ini sebagai orang dewasa, bahwa kita memiliki peran penuh untuk membuat kontrak dari siapa. Sebenarnya kita tidak bisa melakukan hal yang seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon mengatakan bahwa realitas kebutuhan kita sama. Ternyata teori kontrol mengatakan kebutuhan kita berbeda, tidak pernah sama. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol beranggapan bahwa kita memahami pandangan dari orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi setiap perilaku sebenarnya ada tujuan dari teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya, tidak akan pernah. Hanya diri sendiri yang dapat mengontrol diri sendiri. Sesuai dengan permainan tadi, hanya Bukadir yang dapat mengontrol. Walaupun pada saat itu Bukadir membuka genggaman tangannya, hanya Bukadir yang mempunyai alasan untuk membuka genggaman tangannya tadi. Pelaksanaan ada pada saat rujukan yang gagal. Teori kontrol, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, tapi teori kontrol berpikirnya menang-menang atau win-win solution. Jadi dalam teori stimulus respon, dalam menciptakan disiplin di sekolah, pasti ada satu yang menang dan satu yang kalah. Terpaksa melakukan sesuatu, tapi dari teori kontrol ada pilihan-pilihan baru yang membuat win-win solution atau model berpikir menang-menang. Ya, selanjutnya ini pertanyaannya, Bapak Ibu. Setuju atau tidakkah Bapak Ibu bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Setuju? Setuju. Nah, kenapa Bapak setuju? Karena setiap orang, setiap anak itu mempunyai latar belakang yang berbeda. Yang pertama, kalau seandainya itu adalah peserta didik, kan tidak semua sama, berbeda. Kemudian guru di dalam melakukan suatu pendekatan berdisiplin itu ada, kalau saya ingat itu ada dua pendekatan. Ada pendekatan kembang gula, ada juga pendekatan rotan. Tergantung daripada karakter itu. Tetapi tidak semua hukum itu akan menyebabkan untuk berdisiplin. Salah satunya bisa dilakukan. Tidak mungkin anak itu bandel, misalnya kita dengan mempergunakan pendekatan kembang gula akan nyambung. Dia harus dengan menggunakan pendekatan atau hukuman yaitu seperti rotan. Maka salah satunya, misalnya di dalam kita melakukan suatu mendisiplinkan anak, itu harus dengan adanya suatu hukuman. Contoh, misalnya kenapa di sekolah itu ada aturan atau disiplin. Kalau memang itu ujungnya itu goalnya nanti sasarannya itu kan untuk mendisiplinkan anak, yaitu dengan cara, apalagi sekarang di sini misalnya ada kerja poin kalau anak tersebut tidak mau melakukan aturan-aturan yang ada, sehingga hukuman itu salah satunya itu bisa dipergunakan untuk mendisiplinkan anak tergantung daripada anaknya, tidak semuanya. Dan itu yang menurut pendapat saya. Terima kasih Bapak. Ada pendapat yang berbeda? Tuh, Bapak. Ya, pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan sekolah dapat meningkatkan disiplin. Setuju? Tidak. Kenapa? Saya coba hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kembali ke praktek yang tadi, bahwa anak-anak ini mau
disiplin atau tidak itu sebenarnya kembali ke mereka sendiri. Jadi ketika kita kasih hukuman, ketika kita tekan dia tanpa dia tahu, tanpa dia paham, tanpa dia sadar apa yang kesalahannya, saya rasa susah. Jadi intinya kita harus cari tahu dulu kayaknya apa sebenarnya alasan dia melakukan itu. Jadi kalau ujung-ujung langsung dihukum, rasanya paling itu hanya bertahan beberapa minggu sampai dia keluar lagi aslinya yang mulai lagi gitu. Itu aja sih kayaknya. Baik, luar biasa sekali. Ya, saya lanjut dulu yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar Anda. Setuju? Setuju? Ya, oke. Untuk jawaban nomor 1 dan nomor 2 dari Pak Anam, kedua jawab itu menurut saya ada benarnya. Ya, ada benarnya. Kenapa? Karena ketika hukuman memang dapat untuk meningkatkan disiplin anak, namun rentang waktunya itu pendek. Anak akan melakukan itu hanya untuk menghindari hukuman. Ketika tidak ada hukuman, dia tidak akan menggunakan. Tapi apakah hukuman itu dapat meningkatkan disiplin? Dapat jawabannya. Tapi itu waktunya yang pendek. Pertanyaan selanjutnya, apa itu disiplin, Pak Ibu? Apa benar? Pengaturan diri ke arah yang lebih baik. Iya. Apa lagi tentang disiplin? Ketaatan, kepatuhan, hukuman, kewajiban. Ya, hal yang terbesit pertama di dalam pikiran Bapak Ibu, saya yakin disiplin itu adalah seperti ini: ketaatan, aturan, waktu, bertanggung jawab, kepatuhan. Lalu apa sebenarnya makna dari kedisiplinan? Sebenarnya disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun ada paradigma yang keliru mengenai disiplin yang berkembang di dalam lingkungan kita, yaitu disiplin dikatakan adalah suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang selanjutnya, disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai yang ini pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ya, jadi sebenarnya disiplin itu adalah belajar mengontrol diri untuk menggali potensi mencapai tujuan yang mulia. Disiplin itu sebenarnya adalah belajar. Ya, untuk apa mendapatkan disiplin adalah untuk mencapai tujuan yang mulia sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal. Ada begitu banyak nilai-nilai kebijakan universal yang salah satu contohnya adalah profil pelajar Pancasila dan yang lainnya. Ya, profil pelajar Pancasila ini ada mandiri, gotong royong, itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang sifatnya luas, yang dapat berkembang di daerah manapun, tidak mementingkan ras, agama, bahasa maupun latar belakang yang lain. Itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kita kembali tadi ke pertanyaan yang tadi mengenai hukuman apakah dapat meningkatkan disiplin. Ada 3 motivasi manusia untuk melakukan sesuatu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sesuai apa yang dia yakini.
Jadi dalam disiplin positif yang paling dihindari adalah memberi hukuman dalam disiplin positif. Tingkatan kedua adalah memberi imbalan atau penghargaan, yaitu anak-anak bisa saja berubah sikapnya menjadi lebih baik. Hanya saja ketika penghargaan ini diputus, anak-anak tidak akan menunjukkan sikap yang lebih baik. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah motivasi yang memang ada di dalam diri anak-anak sendiri, sehingga anak-anak dapat melakukan hal yang mereka mau untuk mencapai tujuan yang mulia yang memang muncul dari dalam diri anak-anak. Selanjutnya, kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak terlepas dari segala pemerintah, tetapi juga dapat memerintah diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi disiplin positif itu memang muncul dari dalam diri sendiri atau dalam diri anak. Ya, Bapak Ibu silahkan boleh orang-orang atau dilihat mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan datang terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Hukuman, oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi yang Bapak Ibu sudah sangat jeli dan pandai untuk membedakan hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi jawabannya seperti ini. Ya, sudah tepat sekali tadi. Ya, selanjutnya hal kalimat ini begitu membuat saya berpikir keras pada waktu saya membaca modul dari materi ini. Dihukum oleh penghargaan. Kok penghargaan bisa menghukum gitu? Hal ini yang membuat saya berpikir keras. Epicur dalam sebuah pernyataannya mengatakan bahwa penghargaan itu hanya membuat orang atau beranggapan bahwa orang yang memberikan penghargaan kepada orang lain itu hanya tidak bisa melakukan atau dia memang tidak mau melakukan. Salah satu contoh penghargaan itu dilakukan biasanya karena dia tidak bisa melakukan, makanya dia diberikan penghargaan. Coba lakukan ini, kalau kamu bisa lakukan ini, saya akan memberikan ini. Berarti kita itu menganggap bahwa orang yang kita memberikan penghargaan itu tidak pernah bisa melakukan itu. Maka dari itu penghargaan itu menurut Alikon itu adalah sangat menghukum. Kenapa penghargaan itu menghukum? Karena anak-anak akan bertindak kalau dia mendapatkan hadiah. Kalau tidak, dia tidak akan bertindak. Bertahan jangka pendek kalau penghargaan itu ada merusak hubungan. Kenapa penghargaan itu merusak hubungan? Ketika dalam ruang lingkup besar seperti ini, Bapak Ibu memberikan pujian kepada satu anak, terus anak yang lain akan melihat pujian itu dan merasa iri. Terus dia aja yang dipuji, kenapa saya tidak pernah dipuji? Dan anak-anak akan merasa bahwa dia tidak akan pernah dapat mendapatkan pujian itu karena kekurangannya. Maka dari itu biasanya pujian ini akan merusak hubungan pertemanan karena perasaan-perasaan seperti itu. Selanjutnya, penghargaan yang dapat menghukum. Jadi orang-orang akan terus saja untuk melakukan sesuatu karena sebuah penghargaan. Dan penghargaan dan penghukuman adalah suatu hal yang mirip seperti cinta dan benci.
Jadi semua orang akan melakukan kegiatan itu bila ada hukuman dan penghargaan. Lalu apakah kita tidak boleh memberikan penghargaan, Bapak Ibu? Tentu boleh kita memberikan penghargaan, dan memberikan penghargaan pun ada tata caranya, yaitu memberi penghargaan secara intrinsik atau motivasi dari dalam. Salah satu contoh, Bapak Ibu pasti punya anak atau Bapak Ibu pernah melakukan hal seperti ini. Bapak Ibu belajar naik sepeda. Ketika Bapak Ibu belajar naik sepeda, Bapak Ibu akan mengayuh dari tanah, terus mulai untuk mengayuh pedalnya. Ketika Bapak Ibu merasa sudah bisa naik sepeda, ada pancaran sumringah dari mata Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu merasa senang sekali bahwa sudah bisa naik sepeda. Itu adalah penghargaan dari dalam, Bapak Ibu, intrinsik. Nah, ketika kita memberi penghargaan kepada anak yang sudah bisa naik sepeda, kita akan mencederai penghargaan yang sudah ada dari dalam itu. Maka dari itu, hal yang utama adalah menciptakan penghargaan dari dalam ketika anak bisa melakukan sesuatu. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, salah satu contoh untuk memberikan apresiasi juga, kalau dengan kata-kata juga bisa, Bapak Ibu, yaitu dengan kalimat pembuka, nilai kebajikannya apa, terus situasi dan peristiwanya apa. Salah satu contoh, kemarin saya memperhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas. Kalimat pembukanya adalah, kemarin saya perhatikan nilai kebajiknya empati. Jadi nilai kebajik itu adalah empati, mandiri, gotong royong, percaya diri, menghormati. Nah, ini kan nilai-nilai kewajiban. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas mengenai hukuman dan penghargaan, dan ada satu lagi yang diharapkan untuk penerapan disiplin positif di sekolah, yang paling diharapkan adalah restitusi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, restitusi itu adalah membayar ganjaran. Tapi maksudnya di sini adalah restitusi bukanlah membayar ganjaran, melainkan menciptakan anak-anak agar dapat bertanggung jawab dan kembali dengan nyaman di kelompoknya tanpa rasa bersalah. Jadi hal yang seperti ini yang diharapkan dalam membangun disiplin positif di sekolah. Ada 9 ciri restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama adalah restitusi itu memperbaiki hubungan, bukan malah merusak hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan. Jadi kita hanya menuntut saja, tidak paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Yang terakhir adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan itu sendiri. Ya, ini dia perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, hukuman merupakan identitas gagal, dan konsekuensi dan restitusi adalah disiplin. Sifat dari hukuman itu negatif, konsekuensi netral, dan restitusi positif. Contohnya apa, Bapak Ibu? Yaitu anak-anak berperilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, restitusi masalah terpecahkan. Bagaimana ciri-ciri orang-orang yang melakukan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman adalah antaranya apa? Kamu harus melakukan ini. Tapi kan tidak ada hubungannya, Bu, dengan kegiatan saya, kesalahan saya. Pokoknya harus. Kamu sudah salah melawan lagi. Nah, itu contohnya. Kalau konsekuensi adalah
Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Dalam konsekuensi adalah dia ada aturan yang disepakati antara guru dan murid. Jadi ketika anak melakukan kesalahan tinggal memberikan konsekuensinya saja yang sudah disepakati. Kalau hukuman tidak ada kesepakatan sama sekali, Bapak Ibu guru secara spontan memberikannya hukuman. Kalau restitusi adalah memberikan anak secara penuh menggali potensi yang ada dalam dirinya. Apa yang kamu yakini? Keyakinan apa yang sudah kamu langgar dari perbuatanmu? Maukah kamu memperbaiki ini semua? Kapan kamu akan memperbaiki? Nah, itu adalah restitusi, Bapak Ibu. Jadi restitusi ini yang sangat diinginkan untuk menciptakan budaya positif. Pertanyaan pemantik, apakah keyakinan kelas dan kesepakatan kelas adalah sesuatu yang sama, Bapak Ibu? Keyakinan dan kesepakatan kelas adalah sesuatu yang sama. Kesepakatan atau aturan, keyakinan kelas dan kesepakatan atau aturan kelas itu sama. Tidak ya. Iya, ini dia. Saya memberikan contoh bahwa ada anak-anak yang tidak menggunakan helm. Aturannya adalah anak-anak harus menggunakan helm saat melakukan mengendarai sepeda motor. Aturannya itu terfokus pada si penegak aturan, sehingga ketika tidak ada si penegak aturan, dia akan tidak menggunakan helm. Namun ketika anak-anak meyakini bahwa menggunakan helm itu penting, maka keyakinan itu adalah bentuk dari keselamatan, sehingga dia akan menepikan aturannya. Jadi dia akan menaruh keyakinannya yang ada dalam dirinya, sehingga dia akan tetap menggunakan helm meskipun si penegak aturan itu tidak ada. Jadi aturan itu tercipta dari keyakinan. Jadi keyakinannya adalah keselamatan. Karena keselamatan ini terciptalah aturan atau kesepakatan. Seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya, penting bagi Bapak Ibu untuk membuat satu keyakinan yang ada di dalam kelas. Meskipun nanti sekolah sudah mempunyai keyakinan melalui visi yang sudah dibuat oleh sekolah, yaitu visi kita adalah menciptakan insan yang madani sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu adalah keyakinan kita bersama di sekolah. Lalu ada diturunkan menjadi aturan-aturan dalam bentuk tata tertib sekolah. Dalam kelas sendiri pun Bapak Ibu perlu melakukan membuat suatu keyakinan. Nah, dari sini yang mana merupakan keyakinan dan yang mana merupakan kesepakatan, Bapak Ibu. Dari siang A itu pernyataannya adalah datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang B, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Murid Bapak Ibu yang mana yang dapat digunakan sebagai keyakinan kelas? Yang B, ya baik, untuk tepat sekali. Karena keyakinan kelas itu sifatnya adalah memakai keyakinan-keyakinan universal, menghormati, tanggung jawab. Bapak Ibu dalam membuat kesepakatan boleh seperti ini: menghormati orang lain dengan datang tepat waktu, menunjukkan tanggung jawab dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu adalah bentuk dari keyakinan. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu peraturan dan keyakinan kelas. Bisa Bapak Ibu lihat, selalu mengembalikan buku pada tempatnya merupakan tanggung jawab keyakinannya.
peraturannya dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, dan seterusnya. Bapak Ibu. Ya, selanjutnya salah satu selain motivasi yang tadi, yang 3 motivasi itu, orang-orang atau anak-anak itu bergerak karena ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama, kebutuhan itu adalah bertahan untuk hidup, yaitu makan, yaitu rasa untuk jauh dari ancaman. Yang kedua adalah penguasaan itu adalah pengakuan dari orang lain terhadap potensi yang dimiliki oleh siapa. Selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan, anak-anak itu ingin melakukan hal-hal yang dia inginkan dan tidak terpaku pada satu kegiatan saja. Yang selanjutnya kesenangan. Anak-anak itu termotivasi untuk mencari kesenangannya, main game, keluar dari sekolah. Ya, jadi setiap tindakan itu pasti ada tujuannya menurut teori kontrol. Dan yang terakhir adalah rasa diterima dan kasih sayang. Iya, contoh kasusnya seperti ini. Bu gambar guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Abang, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Apakah menghukum? Apakah pendekatan sebagai teman? Apakah membuat tambah merasa bersalah? Memantau atau konsekuensi? Atau sebagai manajer yang menuntut murid? Mendekati sebagai teman, kamu kok seperti itu, tolonglah bantuin sedikit, ya, sebagai teman. Menghukum sebagai tadi, kamu seperti ini saja, keliling lapangan 2 kali. Menghukum. Berbuat rasa bersalah adalah, aduh Doni, kok kamu seperti ini, kamu terus seperti ini. Coba ibu bapak tahu di rumah, pasti akan sangat kecewa. Nah, itu membuat rasa bersalah. Lalu pemantau, kamu tahu aturannya apa Doni? Kalau melanggar keyakinan kelas kita, kurang menghormati, tahu? Ya, lakukan konsekuensinya. Nah, itu konsekuensi. Lalu manajer, Doni, apa yang kamu yakini? Apa yang sudah kamu langgar? Maukah kamu perbaiki ini semua? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Kapan kamu akan memperbaikinya? Nah, ya Bapak Ibu, tentu kasus ini akan mendapatkan penyelesaiannya berbagai versi. Salah satu contoh, kita harus tahu dulu apa alasan Doni untuk mengambil paksa makanannya sesuai dengan teori kebutuhan tadi. Salah satu contoh, kenapa kamu melakukan ini Doni? Saya melakukan ini Bu karena saya diperhatikan oleh teman kalau saya mengambil makanannya. Berarti dia kebutuhan yang tidak dipenuhi adalah rasa diterima dan kasih sayang. Pernyataan kedua, kenapa kamu melakukan ini Doni? Ya Bu, karena saya tidak dibawakan bekal oleh ibu saya. Saya lapar Bu. Yang perlu ditangani adalah rasa bertahan hidup. Selanjutnya, kenapa kamu melakukan itu? Iya Bu, saya melihat ekspresi teman saya lucu banget, senang saya. Maka dari itu, yang perlu dipenuhi adalah kebutuhan dalam kesenangan. Ya jadi, caranya gimana? Doni, kamu bisa melakukan kesenangan yang lain. Contohnya, kamu bercanda sama teman atau main game di kelas ketika Bapak Ibu tidak ada. Itu bisa. Selanjutnya, dari penguasaan. Doni, kenapa kamu melakukan itu? Ya Bu, karena saya
merasa ditakuti oleh teman, Bu. Makanya saya melakukan itu. Jadi itu adalah bentuk penguasaannya yang perlu dilakukan. Yang terakhir, Doni, kenapa kamu melakukan itu? Saya bosan, Bu, di kelas gini-gini aja terus. Ya, jadi dia butuh kebebasan. Nah, jadi pentingnya dalam kasus ini kita harus tahu kebutuhannya dia apa, lalu baru kita mencarikan penyelesaian masalah. Bapak Ibu, saya masuk di 5 posisi kontrol guru ketika menangani murid. Nah, 5 itu adalah si penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bagaimana posisi itu, Bu? Ya, saya lanjut ke langsung ke video. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman.
pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren.
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Bapak Ibu, seperti itu bahwa 5 posisi kontrol itu yang diajarkan adalah posisi kontrol manajer. Namun dalam perjalanan saya sendiri masih dalam berproses dan butuh waktu yang lama untuk dapat berada pada posisi manajer. Namun dalam pelaksanaan yang paling dianjurkan ada 2 sebenarnya, yaitu posisi manajer dan pemantau. Kalau belum bisa menjalankan posisi manajer adalah posisi pemantau yang menerapkan konsekuensi dan tata tertib yang ada di sekolah, Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, saat ini Bapak Ibu lebih sering berada pada posisi kontrol yang mana dalam menangani murid? Bapak Ibu bisa menjawab dalam diri, lalu apa hal yang sudah baik dan perlu Bapak Ibu perbaiki lagi? Silakan Bapak Ibu. Dalam menjalankan restitusi, ada tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mempermudah Bapak Ibu menjalankan restitusi di sekolah. Tahapan itu disebut dengan adalah segitiga restitusi, yaitu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaikan kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Seperti apa segitiga restitusi bila dipraktekkan? Seperti ini, Pak. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku baru dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu akan melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah.
Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir kalau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bapak Ibu, segitiga institusi pada bagian itu mencerminkan pada tahap-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada saat menstabilkan identitas, tentu kita mengiyakan terhadap tindakan salah dari murid. Tentu itu bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Tetapi dalam nilai psikologi, ketika anak mengalami identitas yang gagal, marah, bersalah, kita tidak bisa menghardik atau menjudge. Malah anak itu akan terus merasa bersalah dan gagal. Yang dilakukan dalam menstabilkan identitas adalah ada pernyataan guru yang berbuat salah itu tidak apa-apa, itu manusiawi. Bapak juga pernah berbuat salah. Nah, itu adalah salah satu kata yang ditampilkan dalam menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu untuk menstabilkan kembali identitas dari anak. Memvalidasi tindakan yang salah, Bapak Ibu, bahwa sesuai dengan teori Quantum, setiap tindakan itu pasti ada tujuan. Kita perlu tahu tujuan dari anak melakukan tindakan itu apa. Lalu apa kebutuhan yang dia butuhkan yang belum terpenuhi. Jadi pertanyaannya adalah, tentu bahwa memiliki alasan dalam melakukan tindakan ini. Nah, itu adalah salah satu cara-cara validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Penting bagi Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Jadi ketika anak melakukan tindakan yang salah, Bapak Ibu bisa mengaitkan dengan tindakan kelas yang ada. Tindakan keyakinan kelas mana yang perlu kamu tingkatkan? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu meyakini keyakinan itu? Kapan kamu akan melakukannya? Nah, itu adalah satu contoh pertanyaan dari menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, yang terakhir, segitiga restitusi ini ditujukan untuk kita guru hebat agar dapat menjadi posisi kontrol sebagai seorang manajer. Tentu dalam melaksanakan segitiga restitusi ada hal-hal yang perlu dilihat. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus mengaitkan dengan nilai-nilai keyakinan yang ada di kelas ataupun di sekolah. Yang selanjutnya adalah maukah anak-anak untuk melakukan
perubahan. Yang ketiga, usaha bersama kolaboratif antara guru dan murid. Tidak dapat hanya murid saja dan guru saja. Yang selanjutnya adalah waktu dapat merubah segalanya. Waktu dapat membuat proses yang lebih baik di dalam segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan dalam sesi berbagi tentang pemahaman dan pengalaman mengenai budaya positif di sekolah dan bagaimana menciptakan disiplin yang positif di sekolah. Kalau ada hal-hal yang Bapak Ibu tanyakan, saya persilakan. Ibu Maite. Terima kasih atas waktunya. Kalau boleh saya mau ada dua. Yang pertama itu tadi di bagian awal ketika terkait tentang hadiah. Apa sih namanya, bentuk penghargaan gitu ya. Yang ingin saya tanyakan menurut pendapat Pak Agus sendiri, selama ini kita kan ada kayak kalau juara ini nanti akan dapat hadiah gitu. Nah, menurut Bapak apakah itu kurang tepat atau bagaimana? Karena kita kan ada terbiasa ya pada akhir semester kita memberikan hadiah. Nah, itu sebaiknya seperti apa? Kemudian yang kedua tadi terkait dengan segitiga restitusi. Kemudian juga posisi kontrol guru. Nah, anak-anak kita itu tidak semuanya tuh bisa mengeluarkan pemikiran apa yang mereka pikir, apa yang mereka rasa ketika kita berusaha memvalidasi tindakan, mengingat keyakinan. Nah, selain melalui siswa, apakah boleh kita mengkonfirmasi ke teman-temannya atau cara bagaimana supaya dia mau mengeluarkan pemikirannya, perasaannya, atau supaya kita mengetahui latar belakang dia melakukan hal tersebut gitu. Jadi apa yang harus kita buat? Itu aja. Terima kasih. Ada lagi, Bapak Ibu? Cukup? Terima kasih Pak Agus, sedikit ya. Pada saat kita memberikan materi di kelas, kadang kan ada siswa yang memang paham dengan materi pelajaran, ada juga yang main-main, ada juga yang tidak mendengarkan. Nah, kita di sini sebagai guru kadang diuji ya Pak Agus ya, seberapa persentase emosi kita, nah itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah bisa jika memang tidak ada kesepakatan kelas sebelumnya, tetapi secara urgent, secara tiba-tiba kita membuat satu kesepakatan apabila kita lihat anak tersebut melakukan satu tindakan, apakah bisa kita melakukan kesepakatan terhadap anak itu sendiri dari dalam dirinya sendiri? Nah, itu Pak Agus. Kemarin pernah saya lakukan di mana anak tersebut tidak memperhatikan, kemudian saya panggil, saya berikan dia apa yang mesti dilakukan sebagai kesepakatan karena sudah melakukan satu tindakan yang baik. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Ibu Menteri. Apakah memberi penghargaan yang ada di lapangan pada saat pengumuman juara itu tidak bagus? Kembali lagi Bapak Ibu, bahwa ada 3 motivasi yang ada dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Yang pertama adalah menghindari hukuman atau kecemasan. Yang kedua adalah penghargaan, mendapatkan penghargaan atau imbalan. Yang terakhir adalah memang menghargai dan keyakinan diri sendiri. Untuk memberikan penghargaan, saya sudah jelaskan tadi bahwa memberikan penghargaan itu tidaklah salah. Namun ada hal-hal dari penghargaan itu yang dapat menghukum. Risikonya seperti itu. Menghukumnya seperti apa? Ada kecemburuan. Karena yang nomor satu, yang nomor dua akan cemburu, akan nangis.
Nomor 3, nomor 4 juga akan merasa seperti itu. Namun apakah penghargaan seperti ini tidak bagus? Kembali lagi bahwa dalam proses penciptaan disiplin positif dihindari untuk membuat hukuman dan meminimalisir pemberian penghargaan. Penghargaan yang diberikan secara terus-menerus, nanti anak-anak akan mengharapkan penghargaan itu terus-menerus. Tetapi kalau tidak mendapatkan penghargaan, dia akan menghilangkan kreativitas dari anak ketika penghargaan itu tidak ada. Namun penghargaan yang diberikan di lapangan apakah salah? Saya menjawab tidak salah, karena pemberian penghargaan seminimal mungkin dilakukan tidak terus-menerus. Seperti yang saya jelaskan tadi adalah ketika dia mendapatkan juara saja di kelas, itu adalah sebuah penghargaan tertinggi bagi dia. Ketika anak-anak dapat membaca pertama kali, dia merasa senang dan sumbernya itu adalah penghargaan tertinggi. Lalu apakah penghargaan ini salah? Tidak ada salah. Penghargaan itu juga boleh untuk dilakukan. Itu yang pertama. Lalu bagaimana segitiga restitusi ini dilakukan ke anak-anak yang tidak dapat? Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan harus berpihak dan berpusat pada anak. Jadi dalam menyelesaikan restitusi, kita berada di posisi pemantau. Kelemahan dari segitiga restitusi adalah kita harus membuat keyakinan kelas studi. Jadi kita akan lebih mudah mengaitkan keyakinan dengan tindakan anak yang salah. Jadi apakah ketika keyakinan kelas ini tidak ada, apakah kita bisa melakukan segitiga restitusi? Tetap bisa itu. Kita menggunakan nilai-nilai kebajikan universal. Kita mengaitkan kesalahannya dengan nilai-nilai kebajikan universal seperti mandiri, gotong royong, berlaku kritis, empati, dan yang lainnya. Jadi kalau saran saya lebih baik Bapak Ibu wali membuat suatu keyakinan kelas yang akan digunakan bersama. Kalau misalnya Bapak Ibu guru yang membuat satu-satu akan banyak tertempel. Baik, terima kasih Pak Agus, luar biasa. Jadinya setelah mendengar penjelasan dari Pak Agus ini, timbul ada rasa dari dalam diri saya sebagai seorang guru perlu pembenahan. Siap untuk menjadi CGT kan? Dan salah satu yang menarik sekali posisi manajer. Tadi sempat sudah dibahas atau ditanyakan oleh Ibu Menteri. Sedikit saya minta penjelasan sedikit dari Pak Agus terkait posisi manajer ketika kita mengapresiasi keaktifan siswa di kelas. Misalnya dalam pembelajaran, jika kita tidak memberikan sebuah reward istilahnya kepada siswa, tentu membuat kelas itu menjadi kurang aktif. Nah, tapi ketika kita memberikan reward dari segi yang saya tangkap tadi, kalau tidak salah, itu bukan ke sebuah keyakinan jadinya, karena akan menimbulkan rasa kecemburuan. Ya, ada yang dipuji dan ada yang tidak. Sebenarnya sangat baik lagi, apalagi timbul benih-benih untuk pengenalan diri ya, dan mengikuti jejaknya Guru Maitri dan saya untuk ikuti guru ya. Bagaimana caranya untuk mengapresiasi? Caranya mengapresiasi yaitu mengapresiasi kebajikan adalah seperti yang di depan tadi. Yaitu yang pertama adalah membuka nilai kebajikannya, apa? Situasi dan peristiwa. Caranya bisa seperti ini, percaya diri dan memberikan jawaban yang tepat, luar biasa. Itu adalah salah satu memberikan apresiasi kebajikan, karena nilai kebajikannya adalah percaya diri. Sangat luar biasa, tetap luar biasa. Itu tidak berlebihan. Yang berlebihan itu seperti ini, ini baru anak ibu yang paling pintar.
ya, yang paling pintar, yang paling hebat, otomatis yang lain tidak pintar. Seperti itu. Ada pembukaannya, ada nilai kebajikannya, dan peristiwanya seperti apa. Jawabannya sudah tepat. Bapak Ibu perlu memberikan refleksi juga pada anak dan umpan balik pada anak bahwa tidak perlu tepat bagus. Jawaban kamu tepat, tapi kalau bisa kita makan ini. Tepat. Terima kasih Pak Agus. Dari tadi saya sangat senang sekali, apalagi kemarin dari awal saya baca di info itu hari ini akan datangkan tentang budaya positif. Nah, itu juga salah satu yang nantinya akan saya pelajari ke depannya. Jadi terima kasih atas ilmunya. Jadi saya contoh dulu sekarang. Pak Agus sudah memberikan banyak hal tentang budaya positif, apalagi sudah langsung di-share materinya. Terima kasih sekali. Dan apa yang sudah dari tadi diberikan itu sangat bermanfaat sekali. Kita sebagai pendidik dan juga nantinya kita berhadapan langsung dengan peserta didik. Dan ilmu-ilmu yang tadi itu tentang manajemen, kemudian pemantau, dan itu sebagai tambahan ilmu saya. Dari sebelumnya saya tidak tahu hal tersebut, bagaimana menghadapi siswa, memberikan satu tindakan dan lain sebagainya. Nah, itu atensi saya kepada Pak Agus. Terima kasih banyak dan sangat luar biasa sebagai guru yang hebat. Terima kasih Pak Agus. Ya, terima kasih Bu Sri atas refleksinya. Jadi tentu saya dapat dari Pak Kursi dapat memahami tentang posisi kontrol seorang guru dan apa yang harus dilakukan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya, perhatiannya, dan sudah mau berbagi dengan saya dalam kegiatan berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai budaya positif di sekolah. Jujur saja, kalau dalam diri saya yang paling sering posisi kontrol yang saya lakukan adalah posisi sebagai teman, Bapak Ibu. Ketika saya mempelajari ini, jadi ternyata posisi teman itu menjadi dua pedang yang sangat berbahaya. Satu sisi memang dapat meningkatkan disiplin anak, tapi di sisi lain ketika saya mengkhianati mereka akan sangat berbalik menjadi pribadi yang sangat buruk. Proses untuk mencapai posisi yang ideal sebagai seorang manajer, dan itu tentu menjadi tantangan bagi saya untuk mencapai. Tentu tidak dapat mendapatkan posisi kontrol itu dengan waktu yang singkat dan mudah, Bapak Ibu. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermakna bagi Bapak Ibu semua. Karena tadi kita mengakhiri dengan doa, ya jadi kita memulai dengan doa, mohon maaf, ya. Jadi sekarang kita mengakhiri dengan doa. Saya langsung memimpin Bapak Ibu, kita berdoa untuk anak-anak kepercayaan masing-masing dipersilakan.